tadi panas banget sih. Tapi apa ya, nyaman ya. Nyaman. Oke, baik. Ibu senang banget kalau hari ini kita bisa bertemu lagi setelah sesi satu kemarin. Gimana Mbak Ina kemarin sudah mulai nyaman perasaannya atau masih ada yang dipikirkan? Udah lumayan sih Bu, karena dari sesi pertama kita kemarin tuh aku kayak belajar aku nggak boleh sekeras itu loh sama diri sendiri. Apalagi kita konsepnya lagi di proses. Itu di sesi sebelum itu kan kita udah bahas perasaan-perasaan membuat ini tidak nyaman ya. Terus juga ibu dan masih ingat tugas-tugas yang apakah sudah Ina kerjakan untuk Ina memperhatikan apa yang membuat ini tidak nyaman. Udah sih. Tapi sebelum kita bahas masalah yang sudah Ina perhatikan, ibu mau mengingatkan kembali bahwasanya apapun yang Ina ceritakan di sesi ini akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Ina boleh ceritakan apa aja yang Ina mau ceritakan dengan nyaman, biar Ina bisa merasa bebas untuk bercerita. Pasti kerahasiaannya akan ibu jaga, kecuali nanti ada hal-hal yang memang berhubungan dengan keselamatan ibu ya. Oke, baik. Nah, sebelum kita mulai si konser juga, ibu mau memberitahu bahwasannya sesi konser kita hari ini mungkin kira-kira sekitar 30 menit. Apakah itu cukup? Cukup sih Bu. Oke, baik. Di sesi konser kita hari ini kira-kira sekitar 30 menit ya Mbak Ina. Tapi nanti ketika Mbak Ina bercerita mungkin ada Mbak Ina merasa tidak nyaman, Mbak Ina boleh langsung beritahu saja dulu biar kita bisa istirahat sebentar dan nanti akan kita lanjutkan. Sekarang Mbak Ina sudah siap untuk memulai sesi konser hari ini? Oke, baik. Jadi kan kemarin kita sudah membahas ya perasaan-perasaan yang Mbak Ina rasakan, momen yang mengganggu Mbak Ina gitu ya. Sekarang Mbak Ina boleh coba disampaikan apa saja selama seminggu kemarin, peristiwa-peristiwa atau momen-momen apa aja tuh yang mengganggu perasaan ataupun pikiran Mbak Ina. Kalau saya pribadi ada beberapa momen sih yang saya highlight gitu. Misal pertama pas lagi sesi diskusi ya di kelas. Nah, panjang lebar diskusi di situ, misal teman-teman presentasi. Ada tuh saya pengen ngomong gitu, entah pengen bertanya atau bahkan mengutarakan pendapat. Nah, tapi saya tuh takut gitu loh, entah takut salah atau takut dianggap misal itu kan hal basic kok masih ditanyain gitu. Intinya lah saya berpikir kayak seakan-akan kalau saya ngomong teman-teman tuh bakal menjudge saya gitu. Sekalipun ya sebenarnya nggak bakal gitu ya mungkin Bu, tapi saya ngerasa takutnya teman-teman tuh ngerasa ini aku belum tahu ya, ini kan cuma hal basic, ini kan cuma hal dasar gitu. Terus bawaannya tuh saya deg-degan gitu kan Bu sebelum ngomong. Apa ya, inilah banyak khawatirnya. So di bagian itu tuh respon saya kadang ya saya berani ngomong gitu dengan sangat saya usahakan, atau bahkan kadang saya nggak ngomong sama sekali karena kekhawatiran itu. Ibu mengerti perasaannya ya, dimana ketika masuk di kelas tidak merasa takut untuk menyampaikan pendapat Ina, takut untuk dijudge dengan teman-teman
ketika pikiran itu muncul, apa yang Ina rasakan ketika di kelas itu? Kalau saya pribadi ya, saya deg-degan gitu kan. Jadi otomatis kadang saya memilih nggak ngomong sama sekali. Atau sekalipun harus berani ngomong, saya mengusahakan ngomong gitu, itu pertanyaan saya tuh atau hal yang akan saya omongkan itu saya benar-benar tata dulu gitu loh Bu. Di pikiran itu saya harus begini. Bahkan itu juga bukan cuma terjadi di kelas Bu. Misal pas itu ya, kan saya juga terlibat di kepengurusan KMMD. Nah, dan saya tuh satu-satunya mahasiswa S2 yang dari semester 1. Jadi tuh yang lain tuh kakak kelas saya semester 2, semester 3, semester 4 gitu. Bahkan ada yang S3 gitu kan. Nah, di situ saya menganggap saya yang paling saya yang paling nggak tahu gitu. Saya yang paling baru, yang paling nggak tahu tentang lingkungan kampus atau program kerja atau apapun. Nah, ketika saya diminta pendapat atau diberi tanggung jawab, saya tuh takut itu dulu, takut merasa salah, entah salah omong atau salah tindakan. Jadi saya banyak khawatirnya gitu, was-was banget gitu. Merasa takut, merasa was-was, apalagi Ina merasa paling belum tahu apa-apa gitu. Berarti ketika Ina merasa takut, punya pikiran bahwasanya Ina merasa kecil dibanding teman-teman yang lain atau teman-teman organisasi, tindakan yang muncul itu apa? Berarti Ina tidak berani bertanya gitu. Aku diem gitu Bu. Dan menurut Ina, perasaan itu tuh membantu Ina berkembang atau tidak? Ketika Ina ingin bertanya, tapi Ina punya pemikiran yang bijak, Ina punya perasaan cemas gitu, itu membantu Ina berkembang atau tidak? Enggak Bu. Jadi menurut Ina, pemikiran seperti apa yang seharusnya Ina punya? Harusnya ini ya, kalau aku lagi pengen diskusi ya harus mulai itu sih Bu. Sekalipun awalnya nggak berani gitu, harus itu sih. Sebelum itu Ibu mau bertanya dulu, menurut Ina yang membuat Ina takut itu apa? Yang membuat Ina takut untuk bertanya, yang membuat Ina merasa teman-temanku kayaknya bakal ngejudge aku deh. Itu sebenarnya Apakah ada pengalaman sebelumnya? Kalau dari pengalaman sih enggak ya Bu, mungkin seingat aku, tapi aku cuma khawatir aja gitu loh Bu, karena kembali lagi ke masalah yang aku ceritakan di sebelumnya. Aku tuh kan S1 nya bukan BK, nah tiba-tiba nimbrung nih S2 BK dengan latar belakang S1 yang cukup berbeda. Nah endingnya tuh di situ awal aku banyak khawatir Bu. Aku takut salah, jadinya aku khawatir kalau ngomong teman-teman tuh bakal merasa ini kan teorinya gitu misal. Jadi ya, aku khawatir banget sih gitu. Rasa khawatir, takut ya, karena
sebelumnya ikhlas apakah sudah pernah mencoba gitu untuk mengungkapkan pendapat, lalu bagaimana reaksi yang diberikan oleh teman-teman Mbak Ina? Pernah sih Bu, sesekali ya saya memberanikan diri gitu. Dan sebenarnya kalau secara gamblang pas di kelas, saya kan nggak tahu di belakang mereka ngomong apa atau memikirkan apa gitu ya. Kalau pas di kelas sih sebenarnya respon mereka tuh ya nggak buruk sih menurut saya sebenarnya. Cuma mungkin karena saya aja yang terlalu overthinking gitu. Kalau Ibu rangkum ya Mbak Ina, jadi Mbak Ina merasa takut ketika berbicara di kelas, Mbak Ina merasa deg-degan untuk menyampaikan pendapat Mbak Ina karena Mbak Ina merasa berbeda jurusan dengan teman-teman yang lain. Mbak Ina merasa kecil dengan teman-teman yang lain Mbak Ina. Lalu dari hal tersebut membuat Mbak Ina jadi takut berpendapat, takut untuk bertanya, takut untuk menyampaikan apa yang Mbak Ina ingin tanyakan gitu ya Mbak Ina. Begitu juga di organisasi. Tapi kalau Ibu lihat, sebenarnya Mbak Ina tuh punya banyak potensi. Sebelum Ibu menyampaikannya, menurut Mbak Ina sendiri apa potensi yang Mbak Ina punya? Nggak tahu ya Bu, tapi kadang aku emang ngerasa aku bisa mengusahain. Misal aku lagi takut ya, aku bisa mengusahakan untuk mengabulkan ketakutan itu. Kadang aku bisa, tapi ketika aku terlalu banyak mikir gitu ya, aku respon aku tuh lebih kediam gitu. Tapi kadang di satu sisi aku bisa gitu. Misal aku takut untuk maju, aku maju, jadi modal nekat gitu. Tapi itu nggak selalu. Oke, Mbak Ina merasa punya kelebihan, bahwasanya Mbak Ina itu sebenarnya bisa berani ya untuk mencoba ya, tapi itu belum selalu muncul rasa berani itu. Dan kebetulan yang sekarang Mbak Ina lagi rasakan lebih banyak rasa takutnya ya, Iya. rasa beraninya. Lalu di sisi lain juga Ibu melihat nih kelebihan dari Mbak Ina, bahwasanya Mbak Ina tuh berani mencoba, artinya Mbak Ina berani untuk masuk ke organisasi yang sebenarnya mungkin belum tentu loh semua mahasiswa bisa join ke organisasi tersebut. Lalu Mbak Ina juga berani untuk mengambil S2 yang berbeda dari prodi Mbak Ina. Itu merupakan suatu kelebihan ya dari Mbak Ina. Lalu tadi sebenarnya Mbak Ina bisa untuk mencoba, tapi kenapa Mbak Ina merasa saat ini Mbak Ina nggak mampu gitu? Padahal Mbak Ina sebenarnya tadi menyampaikan bahwasanya Mbak Ina punya kelebihan, Mbak Ina berani untuk mencoba. Mungkin karena overthinking saya itu ya Bu. Saya overthinking, karena saya orang baru, anggaplah entah di organisasi atau di kelas. Saya orang yang benar-benar baru, masih memahami lingkungan kampus atau perkuliahan dari nol. Nah, di situ tuh rasa khawatir saya muncul. Jangan-jangan saya salah, jangan-jangan saya tidak tahu, jangan-jangan saya begini. Jadi ketika misalnya juga itu terjadi ketika saya misal mengerjakan tugas juga, jangan pemahaman saya sama teman beda gitu loh. Nah di situ tuh yang bikin saya overthinking Bu, karena saya nggak punya basic yang benar-benar bagus di bidang itu. Oke, baik. Ibu bisa menangkap bahwasanya Mbak Ina terlalu banyak jangan-jangan ya, kata-kata jangan-jangan. Nah, menurut Mbak Ina kata-kata itu beneran fakta atau cuma perasaan Mbak Ina aja? Jangan-jangan aku nggak bisa, jangan-jangan jangan-jangan teman-teman aku nggak suka sama aku, jangan-jangan aku
nggak cocok di jurusan ini. Mbak Ina itu memang ada faktanya atau hanya perasaan Mbak Ina aja? Mungkin lebih cuma perasaan aku aja ya mungkin. Hanya perasaan Mbak Ina, karena kalau Mbak Ina coba buktikan, emang ada apakah ada gitu bukti yang membuktikan bahwasanya jangan-jangan yang ada di pikiran Mbak Ina itu benar gitu? Enggak sih. Kalau mau kita ubah kata-kata itu agar Mbak Ina bisa lebih berani, agar rasa takut Mbak Ina hilang, menurut Mbak Ina kata-kata apa yang harus Mbak Ina tanamkan dalam pikiran Mbak Ina? Kalau dari berbagai problem ya yang itu yang aku lakukan dari kemarin, mungkin hal pertama yang perlu aku tekankan kepada diri sendiri itu terkait proses. Proses nggak ada yang sebentar, nggak ada yang instan. Kita semua lagi dalam proses belajar, dan ketika ada yang sampai lebih dulu, ada yang paham lebih dulu, atau ada yang lebih belakangan, itu wajar menurut apa. Betul, bagus sekali Mbak Ina. Ibu bisa lihat lah dari sini bahwasanya Mbak Ina itu sebenarnya mampu, Mbak Ina bisa memberikan kalimat-kalimat bagus tadi kepada diri Mbak Ina sendiri, bahwasanya Mbak Ina sekarang sedang berproses, sedang belajar gitu. Makanya Mbak Ina mampu, akan tetapi perlu proses yang mungkin berbeda dari teman-temannya yang Mbak Ina. Akan tetapi bisa kita ibu lihat gitu bahwasanya Mbak Ina itu sebenarnya bisa gitu. Sehingga ke depannya ibu harap ketika Mbak Ina melakukan rasa takut lagi nanti di kelas atau merasa cemas, coba Mbak Ina munculkan pikiran tadi bahwasanya Mbak Ina sedang belajar, bahwasanya Mbak Ina sedang berproses gitu. Karena semua orang berproses, tidak ada yang tiba-tiba bisa gitu. Begitu juga dengan teman-teman Ina yang lain. Dan Mbak Ina bisa lihat ya bahwasanya kata-kata atau pikiran-pikiran yang ada di pikiran Mbak Ina itu tidak terbukti ya Mbak Ina. Tidak ada kan teman-teman yang menjudge Mbak Ina ketika Mbak Ina bertanya apakah ada? Nggak ada sih. Tidak ada. Apakah benar gitu ketika Mbak Ina mengerjakan tugas gitu, apakah benar pernah disalahkan oleh dosen, misal ini ternyata salah nih format laporannya, apakah pernah seperti itu? Nggak ada sih Bu. Tidak ada. Itu cuma pikiran aku pribadi sih. Itu ketika di organisasi juga, walaupun Mbak Ina paling muda gitu, apakah benar kakak-kakak yang lain itu tidak membantu Mbak Ina? Enggak juga sih Bu. Bahkan mereka tuh support banget ya. Kalau ada apa cuma ditanyain kita, kalau ada apa minta bantuan, kalau paham begini. Betul, berarti apa yang dikira Mbak Ina itu tidak terbukti kata Mbak Ina. Iya. Sekarang nih, sebelum kita lanjut lagi, sampai sini dulu, bagaimana apa yang bisa Mbak Ina rasakan, apa yang Mbak Ina bisa simpulkan? Aku jadi itu sih Bu. Aku jadi lega gitu sedikit lega. Karena aku masih di tahap proses gitu, dan itu nggak apa-apa. Intinya ya aku nggak terlalu menekan diri sendiri lagi sih. Mbak Ina punya kelebihan bahwasanya Mbak Ina bisa, dan Mbak Ina juga sekarang sudah mulai menyadari ya bahwasanya pikiran-pikiran yang Mbak Ina miliki itu hanya sebuah perasaan-perasaan dan asumsi-asumsi pribadi dari Mbak Ina ya, bukan merupakan fakta-fakta yang benar terjadi. Dan Ibu juga bisa melihat bahwasanya Mbak Ina sudah mulai bisa mengembangkan pemikiran-pemikiran baru ya Mbak Ina, bahwasanya Mbak Ina masih belajar saat ini, Mbak Ina masih
sampaikan gitu untuk bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Saat ini apakah ada lagi yang Mbak Ina pikirkan atau Mbak Ina takutkan selain Kalau dari aku sih nggak ada sih Bu, ya belum ada. Intinya ya cuma berkutat di emang urusan akademik, terus juga di organisasi. Karena menurut aku emang aku benar-benar orang baru gitu loh di UNY secara umum. Tapi yang aku sadari itu sekarang ternyata aku mampu loh gitu. Aku mampu sekalipun masih ada orang yang lebih mampu dari aku, itu is okay gitu. jadi ketika nanti Mbak Ina di kelas ataupun di organisasi mulai mungkin nanti akan tetap muncul ya Mbak Ina perasaan-perasaan cemas dan juga perasaan-perasaan takut, tapi Ibu menganggap bahwasanya Mbak Ina sekarang sudah punya pemikiran yang lebih bagus lagi gitu daripada pemikiran sebelumnya. Jadi coba Mbak Ina bisa dibayangkan ya sekarang ketika Mbak Ina nih lagi di kelas gitu bersama dengan teman-teman, lalu sedang ada diskusi, teman-teman yang lain aktif diskusi menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan gitu. Apa yang akan Mbak Ina lakukan kalau Mbak Ina bayangkan? Kalau ada di posisi itu ya, Iya, sekarang coba Mbak Ina bayangkan ya lagi di kelas gitu, lagi teman-teman aktif diskusi gitu. Apakah perasaan Mbak Ina yang muncul tuh masih rasa takut gitu, atau kau sudah mulai berkurang dan ada keberanian gitu, oh aku ingin mencoba bertanya juga nih ke Mbak Ina? kalau aku di posisi itu, oke, mungkin perasaan takut dan deg-degan kayak di awal tuh mungkin masih ada ya, tapi aku akan mencoba. Misal aku lagi takut untuk bertanya, maka aku akan bertanya gitu. Atau ketika misal aku lagi pengen nambah pendapat tapi takut juga salah, tapi di situ aku juga akan mau mulai untuk mengutarakan pendapat itu dengan disclaimer bahwa mungkin pendapat aku nggak sepenuhnya benar ya teman-teman gitu. Betul sekali Mbak Ina, Mbak Ina betul sekali ya. Bahwasanya Mbak Ina sudah bisa membayangkan kalimat-kalimat yang ingin Mbak Ina tanamkan ketika Mbak Ina merasa takut nanti. Ibu tekankan kembali ya bahwasanya di kemudian hari mungkin perasaan takut ini akan muncul kembali gitu ya, karena sebagai manusia memang wajar gitu ya untuk memiliki rasa takut dan juga cemas. Tapi mungkin kedepannya Mbak Ina akan punya pemikiran, Mbak Ina sudah punya gitu ya, sudah punya pemikiran yang lebih baik lagi daripada pemikiran yang sebelumnya. Bahwasanya Mbak Ina mampu untuk mencoba, berani mencoba gitu. Bahwasanya Mbak Ina punya kelebihan untuk bisa berkembang juga dengan teman-temannya, karena ketika Mbak Ina terus menanamkan pemikiran-pemikiran seperti takut, cemas gitu ya tadi itu, maka itu akan menghalangi Mbak Ina untuk berkembang gitu ya. Mbak Ina kan sudah membuktikan sendiri ya tadi ya, ketika Mbak Ina takut untuk bertanya, Mbak Ina jadi tidak pertanyaan itu tidak bisa terjawab gitu kan, hanya Mbak Ina pendam sendiri, dan itu pastinya membuat Mbak Ina tidak nyaman gitu. Nanti setelah sesi konseling ini, ketika Mbak Ina ada kelas, Mbak Ina coba terapkan pemikiran-pemikiran yang sudah Mbak Ina dapatkan tadi, bahwasanya Mbak Ina sedang belajar, bahwasanya belum tentu ketika aku menyampaikan itu teman-teman akan menjudge aku gitu. Itu harus ditanamkan agar Mbak Ina bisa lebih berkembang lagi, agar Mbak Ina bisa lebih berani dan juga merasa nyaman. Karena pastinya ketika Mbak Ina punya pemikiran yang seperti itu terus menerus, maka itu akan menghalangi Mbak Ina untuk berkembang dan akan
membuat Mbak Ina tidak nyaman selama proses berkuliah di S2 ini. Iya, betul banget. Sangat mengganggu kan ya Mbak Ina? Oke, ini kita sudah di akhir sesi konseling ini Mbak Ina, karena Ibu melihat bahwasanya Mbak Ina sudah mulai lebih baik, punya pemikiran yang sudah lebih baik begitu. Lalu perasaan Mbak Ina sekarang bagaimana? Boleh coba direct dari 1 sampai 10. Mungkin 9 ya Bu. Oke, 9. Mbak Ina sudah merasa lega? Udah apa ya, aku kayak udah punya pikiran yang lebih terbuka gitu loh Bu. Karena apa ya, dengan aku memendam membiarkan ketidakberanian aku itu bukan membantu atau mendorong aku untuk belajar lebih jauh, tapi itu selain itu juga membuat perasaanku gak enak, terus juga membuat aku stuck di tempat itu, nggak ngapa-ngapain. Jadi dari 2 sesi ini selama konseling sama ibu tuh aku jadi punya pikiran yang lebih positif gitu lah, tentang bagaimana seharusnya aku menghargai diriku sendiri gitu, menghargai proses belajarku dan tidak menenangkan diri sendiri sekeras itu. Kalau sekali sudah paham ya apa yang harus Mbak Ina lakukan ya, dan Mbak Ina juga punya pemikiran yang sangat bagus. Nah, Ibu melihat dari itu bahwasanya Mbak Ina punya kelebihan, cuman masih ada pemikiran-pemikiran yang kurang rasional ya Mbak Ina, yang alhamdulillah sudah Mbak Ina perbaiki di sisi konseling ini. Kemarin tuh aku terlalu overthinking gitu tuh sama sesi. Gak apa-apa Mbak Ina, itu ada hal yang wajar. Nah, ketika kedepannya nanti Mbak Ina mungkin ada merasakan kesulitan kembali, jangan sungkan untuk datang kembali ke konseling kita gitu, untuk minta bantuan kita kepada teman-teman atau orang tua Mbak Ina atau dosen-dosen ataupun orang yang ada di sekeliling Mbak Ina gitu. Mbak Ina jangan takut untuk meminta bantuan, karena hal tersebut memang harus dibantu untuk diselesaikan. Di akhir sesi konseling ini Ibu ucapkan terima kasih banyak Mbak Ina sudah berani untuk datang ke konseling ini ya, karena mungkin tidak semua orang berani untuk bisa menyampaikan apa yang dia rasakan gitu. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu untuk bercerita dan juga mau untuk sama-sama mencari solusi ya tadi Mbak Ina untuk permasalahan yang sedang Mbak Ina rasakan. Oke, baik, terus semoga sesi konseling ini bisa bermanfaat. Apa yang tadi Mbak Ina sampaikan itu bisa terselesaikan, maupun solusi-solusi yang Mbak Ina dapatkan bisa Mbak Ina terapkan gitu ketika Mbak Ina merasakan kembali apa yang Mbak Ina rasakan gitu. Terima kasih juga ya Bu. Mbak Ina siap ya untuk ketika Mbak Ina merasakan takut atau cemas, Mbak Ina siap untuk merubah pikiran-pikiran yang sebelumnya tidak rasional tersebut. Insya Allah siap Ibu. Oke, baik. Terima kasih banyak bantuannya. Terima kasih Mbak Ina. Hati-hati di jalannya Mbak Ina. Semoga selamat sampai